Halo kids, senang sekali jumpa kalian. Apa kabarnya kalian di rumah? Tentunya Kak Doni harap kalian luar biasa baik, luar biasa sehat, luar biasa bersemangat. Sama seperti Kak Doni juga lagi bersemangat saat ini. Walaupun Kak Doni dengan Kak Kribo tidak ada di samping kiri kanan Kak Doni mau tetap semangat karena Kak Doni percaya adik-adik di rumah juga bersemangat. Wow, gimana tumblernya? Keren-keren kan? Bagus-bagus kan? Wow, Kak Doni berharap tumblernya sangat bermanfaat. Mungkin kalian lagi berolahraga, lagi main, lagi pengen pergi ke sekolah mungkin suatu saat nanti, kalian boleh bawa tumblernya. Ada namanya, keren lagi, warnanya keren-keren, cakep-cakep. Nah, adik-adik di rumah, tentu adik-adik di rumah bertanya-tanya, kenapa kok abis ibadah raya, kok ada challenge-nya pindah hari Minggu ya? Benar adik-adik. Nah, jadi ketika mama papa sudah selesai ibadah atau kalian sudah selesai beribadah bersama-sama keluarga, Kids Challenge hadir supaya kalian diberi waktu selama seminggu untuk menyiapkan challenge-nya, memberi yang terbaik tentunya, atau yang the best tentunya ya. Baik adik-adik, untuk saat ini Kak Doni ingin memutarkan sebuah cuplikan video buat kalian tentang kisah seorang ayah dan seorang anak di mana papanya melakukan apa saja buat anaknya. Nah, adik-adik tentu penasarannya, tapi sebelum itu Kak Doni ingin menceritakan sedikit. Kisahnya ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Rick Hoyt. Rick Hoyt ini penderita cerebral palsy. Cerebral palsy itu adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan pada jaringan otak yang terjadi pada saat lahir, sebelum lahir ya adik-adik. Jadi karena otaknya tidak berfungsi dengan baik, jadi tangan dengan kakinya tidak bisa bergerak dengan bersamaan. Jadi ada gangguan pada saraf dan otot-ototnya yang di bagian badannya. Nah, walaupun Rick mengalami sakit ya, walaupun Rick mengalami keterbatasan, tapi Rick punya impian adik-adik. Ya, walaupun dia cacat adik-adik, walaupun dia tidak berkekurangan, tapi dia punya impian adik-adik. Tahu apa impian dari Rick? Nah, impian dari Rick adalah dia ingin mengikuti sebuah lomba lari dengan jarak 5 mil. Nah, adik-adik tahu 5 mil berapa kilometer? Nah, coba kita sama-sama hitung. Kalau dalam matematika, 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Wow, 1,6 kilometer jauh banget adik-adik. Nah, kalau jalan kaki tentunya, kalau naik motor pasti ya deket. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalikan 1,6 dikalikan 5. Wow, bakal jadi sekitar 8,045 kilometer. Wow, jauh sekali adik-adik. Tetapi lombanya ini larinya bukan lari biasa seperti kita lari maraton begitu adik-adik, tetapi ada rintangannya. Ada rintangannya. Jadi mereka harus melewati yang namanya sungai, harus bersepeda, kemudian harus lari. Nah, coba adik-adik bayangkan, seorang Rick yang terbatas, mungkin tidak dia bisa ikut lomba seperti itu? Pasti jawabannya adalah tidak. Tetapi Rick punya papa yang hebat adik-adik. Papanya ketika mengetahui apa menjadi kerinduan dari Rick, ya, papanya langsung mendaftarkan Rick untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Papanya mendaftarkan Rick, tapi bukan Rick saja yang ikut lombanya. Papanya juga ikut adik-adik untuk ikut mengikuti lomba ini. Nah, adik-adik bayangkan ya, seorang Rick bersama dengan papanya. Papanya ini adalah seorang pensiunan militer. Wah, dia seorang pangkatnya kalau nggak salah kalau dibaca letnan kolonel. Wah, pasti tinggi loh adik-adik. Nah, di situ kita belajar sama-sama. Nanti adik-adik boleh simak baik-baik, kita belajar sama-sama dari cuplikan video ini. Adik-adik penasaran tentunya kan? Oke, selama menyaksikan di rumah, stay tune di tempatnya, jangan kemana-mana, simak baik-baik bersama dengan mama papanya. Check it.
join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Nah, adik-adik, bagaimana cuplikan videonya? Wah, adik-adik, Kak Doni sampai menontonnya tadi tuh sampai terharu, kepengen nangis. Kak Doni jadi ingat tentang pengorbanan papanya Kak Doni dulu, sampai Kak Doni bisa sekolah, Kak Doni bisa kuliah, Kak Doni sampai besar karena ada perjuangan papa dan mama kita tentunya. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik lihat kan apa yang dilakukan oleh papanya Rick? Coba kita lihat sama-sama tadi. Ketika Rick disuruh berenang, apakah Rick berenang? Tidak tentunya ya. Rick diletakkan di atas perahu dan perahu itu diikat di badannya papanya Rick. Kemudian papanya Rick berenang sebegitu rupa sampai ke tepian. Nah, ketika sampai di tepi, Rick diangkat lagi, dipindahkan ke sepeda. Bayangkan adik-adik, diangkat, pindah, ditaruh di sepeda. Kemudian Rick diikat di sepeda. Kemudian papanya Rick mendayung sepedanya sebegitu rupa. Dan adik-adik percaya bahwa ketika papanya mendayung, bukan jalannya lurus-lurus adik-adik, tidak. Jalannya juga ada jalan yang mendaki. Coba adik-adik perhatikan tadi, papanya sampai terengah-engah adik-adik. Nah, tetapi bukan itu saja adik-adik. Ketika sampai juga di finish yang berikutnya, papanya harus angkat lagi Rick, dudukan di kursi roda. Dan ketika dia dudukan di kursi roda, papanya mendorong Rick sambil berlari. Nah, adik-adik 5 mil loh adik-adik, 8 km lebih mendayung, berenang, mendayung sepeda dan mendorong kursi rodanya. Nah, Kak Doni percaya bahwa luar biasa papanya ini. Sangat luar biasa, sangat sayang sama papanya. Sama Rick. Nah, adik-adik di rumah sama juga. Nah, itu tapi sebelum Kak Doni mau tanya, sebelum Kak Doni lanjut, Kak Doni mau tanya dulu. Siapa yang di rumahnya suka marahin papanya? Ayo angkat tangan, mengaku dong. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau orang tua, kalau papa atau mama di rumah, terutama papa ya, kalau lagi marah sama kita, tentu ada alasannya. Contohnya, kalau kalian tidak belajar, cuma asik main game, papa kalian pasti marah kan? Misalnya kalau juga, contohnya kalau kalian lagi berantem, nah pasti kan papa kalian marah juga. Nah, adik-adik coba kita pikir sama-sama yuk. Kalau papa marah, pasti ada sebabnya. Nah, adik-adik jangan buru-buru langsung marah. Bisa saja, nah kalau Kak Doni menyarankan gitu adik-adik di rumah, kalau papa kita marah, ya didengarkan, jangan melawan. Maksudnya, jangan, wah papa ini galak. Tidak, semua papa di dunia ini pasti sayang sama anak-anaknya. Ya, sayang sama anak-anaknya. Nah, mungkin coba adik-adik selidiki, kalau adik-adik yang salah, ayo kita minta maaf sama papa. Pak, mungkin saya salah, tadi berbuat salah. Nah, kalau misalnya adik-adik merasa benar, jelaskan ke papa, bilang, papa saya tidak salah, saya tidak melakukan A atau B. Nah, begitu juga. Nah, sama dengan halnya Bapak kita di surga. Bapa di dunia saja sayang sama kita. Bagaimana dengan Bapa kita yang ada di surga? Coba kita lihat sama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Bapak di surga begitu sayang sama kita. Karena ini beberapa waktu yang kemarin kita sudah belajar sama-sama toh tentang apa itu salib. Salib, Tuhan Yesus rela menjadi jembatan buat kita. Kemudian Tuhan Yesus rela mengorbankan, menumpahkan darahnya supaya kita dikuduskan, disucikan, dilayakkan menjadi anaknya.
Nah, begitu juga. Coba kita lihat sama-sama dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti ayat firman katakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, Bapa di dunia sayang sama kita, bagaimana dengan Bapa kita di surga? Tentu amat sangat sayang sama kita. Nah, adik-adik di rumah, jadi kalau mulai sekarang jangan bikin papa kita marah karena kita nakal, malas belajar, hanya main game saja, hanya suka kalau diminta tolong tidak mau menolong. Nah, tapi adik-adik di rumah, saya Kak Doni percaya anak-anak kids semua yang ada yang di saat ini yang menyaksikan ini semua anak-anak yang manis tentunya ya. Oke. Nah, adik-adik, untuk challenge minggu ini Kak Doni nilainya adalah 10 poin. Nah, 10 poin ya. Dikumpulkan poinnya banyak-banyak, nanti kita tukarkan. Nanti kalau adik-adik boleh tukarkan dengan hadiah seperti yang dilakukan kemarin. Nah, adik-adik, contoh yang apa yang challenge kita minggu ini, yang pertama adalah adik-adik boleh buatkan sebuah puisi atau surat yang singkat. Tidak usah panjang-panjang adik-adik. Tulis saya surat yang singkat atau puisi yang singkat tentang atau kalian begitu sayang sama papa kalian. Ya, mengungkapkan perasaan kalian bahwa kalian sayang sama papa. Nah, puisi itu atau surat tersebut boleh adik-adik bacakan atau kirimkan dalam bentuk video ke WhatsApp yang ada di berikut ini, kemudian kirim ke Instagram Home Kids. Nah, bagi adik-adik yang punya puisi dan surat yang paling bagus akan mendapatkan poin seperti kalian katakan 10 poin. Nah, kumpulkan poinnya banyak-banyak. Semua boleh ikut, semua boleh ikut, semua boleh ikut. Mau yang kecil, mau yang besar, boleh ikut Kids Challenge kali ini. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.